Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melija Sofa, NPM 20062000021. Saya dari kelas A1 pagi semester 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang apa itu pembuktian dalam hukum acara perdata. Tujuan saya dalam membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen kami, yaitu Bapak Padian Adi S. Siregar SHMH. Langsung saja kita ke presentasi materi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuktian, yaitu yang pertama ada pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian dalam perkara perdata ialah upaya untuk memperoleh kebenaran formil atau formil wahid. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan yang kedua adalah pembuktian menurut para ahli. Pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, di antara lain yang pertama, menurut Sudikno Murtokusumo. Menurut Sudikno Murtokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional, dan yuridis. Dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja, bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Yang kedua ada menurut Subekti. Menurut Subekti, hukum pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Selanjutnya, di dalam pembuktian ada hal-hal yang harus dibuktikan. Berdasarkan pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan, barang siapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan saja. Terus, di dalam pembuktian ada hal-hal juga yang tidak perlu dibuktikan. Yang pertama ialah gugatan yang diakui pihak lawan. Dalam tahap jawab-menjawab akan terlihat apakah jawaban tersebut menyangkal atau mengakui gugatan tersebut. Gugatan yang sudah diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan. Dan yang kedua adalah penglihatan hakim di muka persidangan. Sesuatu yang sudah dilihat oleh hakim tidak perlu dibuktikan lagi, karena sesuai dengan tujuan pembuktian ialah memberikan keyakinan kepada hakim tentang hal-hal yang didalilkan oleh pihak yang berperkara. Yang ketiga, ada yang telah diketahui oleh umum. Fakta-fakta umum tidak perlu lagi dibuktikan karena secara umum dianggap sudah diketahui oleh banyak orang. Seperti siang hari lebih terang dari malam hari, atau seperti Kota Bogor letaknya di Pulau Jawa. Selanjutnya, ada beban pembuktian. Beban pembuktian merupakan bertitik tolak pada pasal 163 HIR atau
283 RB, maka pihak-pihak yang melakukan pembuktian adalah pihak penggugat dan tergugat. Sedangkan hakim hanya memimpin persidangan, tidak ikut melakukan pembuktian. Dalam pembagian beban pembuktian harus seimbang, tidak berat sebelah. Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu pihak sehingga akan menderita kekalahan karena kesulitan untuk membuktikan. Adapun alat-alat bukti dalam pembuktian perkara perdata ialah yang pertama ada surat, yang kedua ada saksi, yang ketiga ada persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Sekian presentasi saya mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata. Semoga presentasi saya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu hukum acara perdata. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi ini, saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.